Mohon izin dimulai. Oke, baik Ibu dan Bapak, para peserta rapat koordinasi, mohon izin karena ini kegiatan akan segera kita mulai, sifatnya mengingatkan agar teman-teman para peserta rapat pada siang hari ini dapat menonaktifkan mikrofon sehingga tidak mengganggu jalannya rapat, kemudian agar berkenan juga untuk membuka kamera sehingga dapat diketahui keberadaan Ibu dan Bapak seperti itu. Di awal saya akan lakukan sesi foto Ibu dan Bapak di awal kegiatan sebelum kita mulai. Berkenan dapat membuka kameranya dan memposisikan diri pada posisi yang terbaik seperti itu. Saya akan mulai terlebih dahulu dari page yang pertama, Ibu dan Bapak mohon bersiap. Kita memiliki 13 page pada hari ini. Ya, berikutnya next, page yang kedua. Saya terus berlanjut ya, Ibu dan Bapak ya, ke page ketiga dan selanjutnya. Ya, oke, baik. Baik, Ibu dan Bapak, izin saya mulai kegiatan pada siang hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mereka tidak menyukai adanya. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kepada yang terhormat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Ibu Rona Eveliner Sianipar. Selamat siang Ibu, barangkali sempat bergabung di kegiatan siang hari ini. Kemudian yang kami hormati para kasih persekolahan, terutama kasih Pak Udikmas, yang juga pada saat ini merangkap sebagai PLT Kasih Dikdas dan PKLK, yaitu Ibu Wiji Kusrini MPD. Selamat siang Ibu Wiji. Para penilik dan pengawas semua jenjang, para Kasat Dikcam 4 wilayah, kemudian para kepala satuan pendidikan semua jenjang, baik negeri maupun swasta atau yang mewakili, rekan-rekan operator semua jenjang, baik negeri dan swasta, serta seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Puji syukur Alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertatap maya, mengadakan pertemuan secara virtual dalam kegiatan percepatan aktivasi akun Belajar ID dan juga pemanfaatan akun Belajar ID. Ibu dan Bapak hadirin yang kami hormati, akun Belajar ID ini diberikan kepada peserta didik, pendidik, dan juga tenaga kependidikan dari berbagai satuan pendidikan, semua jenjang, baik dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan SLB, dan juga kesetaraan. Dengan akun Belajar ID, Ibu dan Bapak dapat mengakses berbagai kebutuhan kegiatan belajar mengajar. Mulai dari mengakses platform Kemendikbudristek, sampai beragam aplikasi yang akan memudahkan kegiatan belajar mengajar, baik secara tatap muka ataupun jarak jauh. Baiklah, Ibu dan Bapak hadirin yang kami hormati, Ibu Bapak mungkin bisa menunda waktu, tetapi tidak akan pernah bisa menunggu. Baik, Ibu dan Bapak, agenda kita pada siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan Kasih PAUD Dikmas sekaligus PLT Kasih Dikdas dan PKLK. Berikutnya adalah penyampaian materi dari narasumber, diikuti oleh tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Ibu dan Bapak, para peserta rapat koordinasi, memasuki agenda kegiatan kita yang pertama yaitu pembukaan. Untuk itu marilah kita buka kegiatan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim.
terima kasih. Mudah-mudahan dengan diawalinya dengan doa, kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar hingga usai nanti. Ibu dan Bapak, agenda berikutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Ibu dan Bapak, dimohon dapat mengikuti dengan hikmat. Iya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak para peserta rakor pada siang hari ini. Dengan diawalinya kegiatan kita, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mudah-mudahan mampu membangkitkan rasa nasionalisme dan juga menjadi motivator dalam pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari. Baik, Ibu dan Bapak, agenda kita berikutnya adalah sambutan dari Kasih PAUD Dikmas yang sekaligus PLT Kasih Dikdas dan PKLK yang merupakan PIC terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Sambutan akan diberikan oleh Ibu Wiji Kusrini, MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Ibu Iin, MC kita pada hari ini yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam ceria, dan salam bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Kasatlank, pengawas, kepala sekolah, operator, narasumber, Bu Iin selaku MC, kemudian ada MKKS untuk SMP, kemudian K3S untuk SD semua wilayah, kemudian SMA dan SMK, TK, Himpaudi, GTK, dan Bapak Ibu semuanya, bahwa hari ini adalah kita melaksanakan Zoom terkait dengan percepatan aktivasi pemanfaatan belajar.id. Ya Bapak Ibu, karena dengan akses itu maka Bapak Ibu bisa mengeksplor secara leluasa. Nah untuk itu Bapak Ibu ini adalah langkah kita semua dengan harapan semua Bapak Ibu guru aktif dalam belajar.id. Gitu ya Bapak Ibu ya. Pengawas sudah bergerak, mungkin K3S, MKKS juga bergerak, dan kita pun semua bergerak supaya target kita tercapai ya Bapak Ibu. Kita sih targetnya CP1 100% terkait dengan belajar.id ini. Bapak Ibu, untuk kontrol kita jangan lupa silahkan diisi daftar hadir yang sudah di-share di chat. Jangan lupa ya Bapak Ibu, yang belum segera diisi daftar hadirnya dulu karena nanti kita monitornya dari daftar hadir tersebut.
Sudah nggak punya, rapat nggak ikut, di sekolah juga pasif. Nah itu menjadi evaluasi kita nanti ya Bapak Ibu. Jadi ikuti dengan seksama dari awal sampai akhir. Jika ada hal-hal yang belum jelas ditanyakan gitu ya Bapak Ibu. Yang kira-kira bisa pakai background silahkan dipakai Bu Iin, nanti backgroundnya di-share di chat sehingga supaya nanti didokumentasikan bagus. Tetapi yang bermasalah dengan laptop maupun handphonenya jika tidak bisa pakai background bukan berarti juga tidak harus nggak ikut, enggak, tetap ikut ya Bapak Ibu, ikuti dari awal sampai akhir sehingga setelah selesai acara ini ada yang langsung kita tindak lanjuti. Begitu ya Bapak Ibu, selamat mengikuti. Dan bagi Bapak Ibu K3S, MKKS, mohon dicek di partisipan, barangkali ada kepala sekolah maupun operatornya di wilayah Bapak Ibu, di pengawasan Bapak Ibu, yang belum gabung segera diinformasikan kembali, diingatkan kembali segera untuk bergabung. Dan kepada Pak Mahrus adalah guru penggerak angkatan 5 sebagai narasumber. Terima kasih ya Pak Mahrus. Mudah-mudahan setelah gerakan kita ini hasilnya juga langsung kelihatan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, operator segera action semuanya. Sekali lagi selamat mengikuti Zoom percepatan aktivasi pemanfaatan akun Belajar ID Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Bu In terima kasih, Pak Marus terima kasih, Bapak Ibu semua terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Wiji Kusrini MPD selaku Kasih Pak Udikmas yang juga sekaligus menjabat sebagai PLT Kasih Dikdas dan PKLK. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita tindak lanjuti dengan segera dan tentunya menjadi penyemangat dan motivator bagi kita semua di dalam mengikuti kegiatan pada siang hari ini, yaitu percepatan aktivasi dan pemanfaatan akun Belajar ID. Baik, Ibu dan Bapak, para peserta kegiatan pada siang hari ini, kita lanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu penyampaian materi, segala sesuatu yang terkait dengan akun Belajar ID. Pada siang hari ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Muhammad Mahrus dari SDN Petamburan 05. Kita akan coba tayangkan CV-nya, begitu Ibu dan Bapak, sebagai perkenalan, karena ini sifatnya adalah semua jenjang. Mohon ditunggu, Ibu. Iya. Oke, baik Ibu dan Bapak, yang saya tayangkan ini adalah CV daripada Bapak Muhammad Mahrus yang pada siang hari ini menjadi narasumber di kegiatan kita. Beliau adalah ko-kapten akun Belajar ID, salah satu ko-kapten begitu untuk wilayah Jakarta Pusat. Beliau, mohon izin sebentar. Iya. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SDN Petamburan 05. Kemudian latar belakang pendidikan beliau adalah Universitas Negeri Jakarta dan juga pernah belajar di Universitas Terbuka. Pengalaman mengajar beliau yang pertama adalah TK Nurul Yakin, menjadi founder dan juga sekaligus kasek. Kemudian di SDIT Al-Furqon, lalu SMK Refsi, kemudian SDN Petamburan 06, dan terakhir hingga saat ini, sejak tahun 2016 hingga saat ini, bertugas di SDN Petamburan 05. Untuk pengalaman trainingnya, Ibu dan Bapak, kita bisa lihat bersama bahwasanya sudah cukup banyak yang diikuti. Salah satunya adalah fasilitator Chromebook dan Belajar ID Dit SMA Kemendikbudristek masih di tahun 2023. Kemudian pengimbasan Google Master Trainer, lalu narasumber TIK Direktorat SMP, kemudian narasumber TIK Direktorat SD, Timonef Bantuan TIK Dit SMP,
lalu narasumber sosialisasi belajar ID Disdik DKI, dan yang terakhir narasumber TOT Kuisis Disdik DKI. Ibu dan Bapak, segudang prestasi juga kita bisa lihat pada CV beliau. Di antaranya adalah beliau adalah instruktur kurikulum 2013, kemudian merupakan guru berprestasi tingkat kota tahun 2016, sahabat rumah belajar, Google Certified Educator, lalu Quizzes Certified Super Trainer, kemudian co-kapten belajar ID, dan juga beliau adalah guru penggerak pada angkatan yang kelima. Untuk organisasi, cukup banyak yang beliau ikuti, di antaranya adalah Ketua KKG Kecamatan Tanah Abang, kemudian Koordinator Forum KKG Jakarta Pusat, Wakil Sekretaris PGRI Kecamatan, Ketua JP1 dalam atau Komunitas Pembelajar Penggerak Jakarta Pusat 1, dan juga pengurus Komunitas Belajar ID DKI. Baiklah, Ibu dan Bapak, demikianlah tadi CV daripada narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Mahrus, dan tidak berpanjang kata, kami akan berikan kesempatan kepada beliau untuk dapat menyampaikan segala hal yang terkait dengan percepatan aktivasi dan juga pemanfaatan akun Belajar ID. Kepada beliau, Bapak Muhammad Mahrus, kami persilahkan. Terima kasih, Bu In. Suara saya terdengar jelas, Bu In? Iya, sudah cukup jelas, Pak Mahrus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Pusat. Yang kami hormati Ibu Kasih Dikdas, Ibu Kasih PAUD dan Dikmas, serta PLT Kasih Dikdas dan PKLK Ibu Wiji Kusrini. Yang kami hormati para Kasatlantas Kecamatan, ada 4 kecamatan di wilayah 1 Jakarta Pusat. Yang kami hormati para pengawas dan penilik seluruh jenjang. Yang kami hormati para kepala satuan pendidikan negeri dan swasta seluruh jenjang di wilayah Jakarta Pusat, serta rekan-rekan operator sekolah negeri maupun swasta di seluruh jenjang. Salam sehat dan salam bahagia. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini ingin berbagi informasi kepada Bapak Ibu semua terkait dengan akun Belajar ID dan pemanfaatannya. Nunggu panggilan 97, Bu. Waktu saya sampai jam berapa nih, Bu In? Bu In, kira-kira sampai jam berapa waktunya nih, Bu? Oh iya, mohon izin Pak Ya. Mahrus, untuk waktunya kita sampai pukul 15, Pak. 15 ya. Oke. 1 jam, apakah cukup? Sejatinya tidak cukup, tapi nggak apa-apa, nanti kita efektifkan. Bapak Ibu, hari ini ada 2 esensi materi yang mungkin bisa kami bagikan. Pertama tentang Belajar ID, nanti 30 menit ke depan tentang teknis ya. Bicara teknis nanti yang terkait dengan Belajar ID, nanti mungkin lebih kepada rekan-rekan operator. Mohon izin Bapak Ibu, saya coba share materinya dulu. Sudah nampak Bu In ya? Baik, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah ya menggunakan atau paling tidak mengenal akun Belajar ID. Kalau memang belum bisa mengaktifasi, jadi kami dari Kapten dan Kokapten Komunitas Pendidikan Belajar mendapatkan amanat dari Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan pemanfaatan akun belajar ya. Jadi kapten di Jakarta ada 1, di seluruh Indonesia juga ada 1 kapten, di tingkat provinsi di wilayah 5 wilayah kota ada kapten, ada kokapten. Saya kebetulan di Jakarta Pusat. Di wilayah yang lain ada rekan-rekan kami.
Komunitas ini terbentuk hasil dari proses sertifikasi Google terhadap guru-guru Indonesia dengan difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, dan kami mendapat SK dari Pusdatin Kemendikbud, ya. Ini sifatnya relawan dan volunteer atau volunteer Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Iin, ya, mungkin sebagian besar di jenjang SD sudah cukup familiar. Bapak Ibu, Belajar ID adalah sebuah akun, ya. Nama akun ya bentuknya user ID yang bertanda Belajar ID di belakangnya dengan kata sandi atau password yang dapat digunakan untuk mengakses, ya, berbagai platform Kemendikbudristek, ya. Salah satunya platform Merdeka Mengajar, ya. Dan kami ingat betul, ya, ketika persis tahun kemarin, ya, di bulan April, ketika pentautan akun Belajar ID dengan si PKB itu luar biasa, ya. Ada kepanikan massal, Bapak Ibu guru se-DKI. Bagi yang belum tertautkan dengan deadline tersebut, akhirnya kami sosialisasi dan luar biasa atas kolaborasi dari Dinas, Sudin, seluruh stakeholder, pengawas, Kasatlag dan sebagainya bersama kapten dan kokapten. Tahun yang lalu bisa melakukan aktivasi dalam waktu seminggu atau 3 hari yang saya ingat 150.000 akun. Yang tadinya peringkat DKI di tahun itu berada di peringkat nomor 2 dari bawah, pada saat itu akhirnya naik ke peringkat pertama. Kenapa sih Bapak Ibu akun Belajar ID perlu juga diaktifasi? Ini Bapak Ibu, ya. Kenapa juga kemudian Dinas Pendidikan mendorong dan mendukung proses percepatan, ya. Ini data dari kementerian pada saat 2 pekan yang lalu di Google Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kemudian dari Dinas Pendidikan kebetulan diwakili oleh Bapak Sekdis, Bapak Agus Ramdhani, ya. Ketika melihat data akun Belajar ID DKI Jakarta itu baru 52,42% yang diaktifasi dari 218.000 yang tersedia. Ini hasil dari itu kemudian di TL Pak Sekdis dan dibuat sebuah rancangan kegiatan dalam rangka percepatan. Dan kita yakin mudah-mudahan kita bisa mengulang sejarah di tahun yang lalu ketika mampu melakukan akselerasi percepatan akun Belajar ID dalam waktu berapa pekan, bahkan nggak sampai 1 pekan, 3 hari bisa aktifasi 150.000 akun. Nah, ditargetkan juga pekan ini ya sampai tanggal 11 ya bahwa kita mampu melakukan aktivasi. Yang kendalanya dulu pada tahun kemarin adalah mayoritas adalah guru, sekarang adalah bagaimana melakukan aktivasi akun belajar siswanya yang masih rendah di tingkat DKI. Ini datanya Bapak Ibu, oleh karena itu mohon bantuan Bapak Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan operator untuk melakukan aktivasi. Ya, masalah bagaimana pemanfaatan akun Belajar ID, ya kita tahu Bapak Ibu bahwa di era pembelajaran tatap muka masih relevan dan masih dibutuhkan. Ya, bagaimana mungkin permasalahan ketika kita tidak mampu menyimpan berbagai macam dokumen dalam perangkat yang kita miliki dengan akun Belajar ID cukup ya, kapasitas storage-nya masih memadai untuk dipakai oleh Bapak Ibu guru dan tendik serta siswa. Kemudian Bapak Ibu, akun Belajar ini berdomain akun Belajar ID untuk diberikan kepada seluruh pendidik dan tenaga pendidikan serta siswa semua jenjang. Bisa juga dimanfaatkan untuk Chromebook dan platform Merdeka Mengajar, bahkan juga bisa buat kegiatan Bapak Ibu guru bisa ikut serta dalam Google Certified Educator dan Trainer yang
untuk tahun ini sudah dibuka Master Trainer untuk memberikan kesempatan Bapak Ibu guru mengikuti pelatihan Master Trainer terkait pemanfaatan akun belajar ID dengan fitur-fitur Google Apps-nya. Ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran. Jadi akun belajar ID Bapak Ibu adalah akun untuk SSO ya, single sign on untuk berbagai platform yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, ini sesuai dengan Persetjen nomor 18 tahun 2020, kemudian diperbarui oleh Persetjen nomor 16 tahun 2021. Ya, ini landasan atau dasar hukumnya. Kemudian Bapak Ibu yang terbaru adalah surat edaran dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta per 1 Agustus yang lalu nomor 17 SE tahun 2023 aktivasi dan pemanfaatan akun belajar bagi siswa ya, kalau bagi gurunya sudah 100% dilanjutkan bagi siswa ya. Setelah hari ini sosialisasi aktivasi, nanti adalah juga bagaimana mengoptimalisasi dan pemanfaatannya. Jadi targetnya DKI Jakarta itu dari kementerian targetnya 100% aktivasi. Kemudian 50% penggunaan pemanfaatan akun belajar ID. Bapak Ibu, sasaran akun belajar ID berdasarkan Persetjen nomor 16 tahun 2021 diperuntukkan untuk PAUD, SD dan program paket A-nya untuk kelas 1 sampai kelas 6. Untuk jenjang SMP dan program paket B kelas 7 sampai kelas 9, SMA dan program paket C-nya untuk kelas 10 dan sampai kelas 12, SMK kelas 10 sampai kelas 12 ya. SLB sampai kelas 5 sampai kelas 12. Akun ini juga diberikan untuk semua untuk pendidik pada jenjang anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Bahkan untuk tenaga pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan operator sekolah juga memiliki. Bahkan untuk dinas, Bapak Ibu dari dinas, dari Eksudin, dan pengawas juga bisa memiliki akun belajar ini untuk dimanfaatkan. Ini sasaran akun belajar ID tadi Bapak Ibu ya, untuk pendidikan usia dini, sekolah dasar ya, dengan domain masing-masing ya. Untuk PAUD, pendidikan anak usia dini itu dengan domain belakangnya PAUD@belajar.id. .belajar.id. Sekolah dasar @sd@belajar.id. Jadi yang membedakan itu antar jenjang. Untuk SMP, kalau siswanya smp.belajar.id, untuk gurunya guru.smp.belajar.id. Kalau buat admin, operator atau kepala sekolah, akunnya @admin. Kalau di SMP, SD, SMA dan SMK, PAUD juga PAUD, dan kalau dinas juga belakangnya @dinas_belajar_id. Apa saja manfaat dari akun belajar ID? Ya, ini tadi saya sampaikan juga, ini memudahkan akses layanan pembelajaran dan bentuk layanan lain yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Di antaranya platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu rapot pendidikan ya, yang kemarin kita lakukan PBD, perencanaan berbasis data ya. Itu dengan akun belajar ID hanya bisa diakses ya. Awalnya bisa diakses oleh akun kepala sekolah, akun operator, tapi kini bisa juga diakses oleh akun guru. Ya. Oh ya, terkait dengan PBD Bapak Ibu, ketika di BPMP kemarin juga mohon izin, nampaknya untuk eksplorasinya memang masih rendah di Jakarta dan juga khusus di Jakarta Pusat. Jadi Bapak Ibu operator, Bapak Ibu kepala satuan pendidikan bisa melakukan eksplorasi, membuka beberapa fitur, bukan hanya download dan mengupload ke link yang diberikan oleh BPMP, tapi juga mengeksplor sehingga persentase exploring dari PBD-nya bisa meningkat. Kemudian juga bisa menggunakan akun tanya bos dan BOP ya dari platform kementerian. Dan yang paling penting adalah juga bisa dimanfaatkan oleh gurunya dalam platform Merdeka Mengajar ya. Bisa belajar gurunya di platform ini, bisa mengajar dari bahan-bahan yang kita dapat dari platform ini dan juga bisa berkarya. Jadi tagline-nya belajar, mengajar dan berkarya dengan PMM. Ini juga menjadi catatan ketika dilihat dashboard-nya.
mungkin di lain waktu kita bisa optimalisasi termasuk juga PBD dan juga platform Merdeka Mengajar. Nah, ini masuk rapat pendidikan ya Bapak Ibu kemarin yang sudah kita download dan kita sudah lihat bagaimana rapat pendidikan tahun 2023 ya, dan bagaimana mengelolanya dan perencanaan berbasis data untuk ditindaklanjuti dan buat RTL, RKT dan menganggarkan dalam RKAS untuk perencanaan berbasis data. Untuk teman-teman di jenjang PAUD dan TK mungkin baru tahun ini nanti ada asesmen UNBK-nya, tahun sebelumnya bentuknya adalah evaluasi diri ya. Jadi masih profil satuan pendidikan. Ini masuk ke platform SIMPKB ya Bapak Ibu. Ya teman-teman guru sudah masuk. Ini masuk ke tanya bos. Dan ini bagaimana cara mendapatkan anggaran belajar untuk PTK dan peserta didik nanti kami coba simulasikan dalam bentuk masuk kepada akunnya ya. Ini bisa dilakukan oleh operator sekolah yang memiliki akun admin di sekolah masing-masing dengan konsol admin ya. Atau Bapak Ibu di sekolah masing-masing jika ada PTK pendidik dan tenaga pendidikan yang belum punya akun, bahkan peserta didik nanti bisa diajukan. Untuk peserta didik bisa diajukan secara massal ya. Sekarang sudah lebih cepat dibandingkan tahun yang lalu. Tahun yang lalu Bapak Ibu mungkin rekan-rekan operator ingat bahwa untuk mendapatkan akun belajar ID yang masih belum tersedia itu dengan masuk ke pddata.kemendikbud.go itu agak lama. Sekarang dengan akun belajar ID cukup dengan klik belajar.id di webnya, Bapak Ibu operator atau akun adminnya bisa melakukan ajukan massal akun belajar ID-nya bagi siswa atau guru yang belum memilikinya. Kemudian bagaimana cara mendapatkan akun belajar ID melalui website belajar ID? Ya, ini tutorialnya nanti kita praktek saja langsung Bapak Ibu ya. Nanti dengan bisa biar lebih paham ya tata cara mendapatkan akun belajar ID bagi PTK maupun peserta didik yang belum punya akun. Ini cara mendapatkan akun belajar melalui portal satuan pendidikan. Jadi setiap admin itu bisa membuka akun belajar ID-nya, kemudian login dengan akun adminnya, kemudian bisa dibuka admin konsolnya, ya. Kemudian bisa melakukan reset password. Sebetulnya Bapak Ibu untuk akun-akun guru, ya itu bisa di-reset oleh admin. Admin di sekolah masing-masing bisa meriset, ya. Jadi selama ini memang kami masih melayani teman-teman guru yang minta reset password ya dari semua jenjang ya. Dan pada kesempatan ini juga kami mohon maaf juga pada Bapak Ibu, teman-teman operator, teman-teman rekan guru apabila belum mampu melayani Bapak Ibu dan banyak chat yang terlewatkan. Terutama teman-teman di PAUD TK dan PAUD misalkan ya. Di 2 pekan lalu di Jakarta Pusat 2 sempat juga memberikan sosialisasi, namun masih banyak yang memang kendalanya di PAUD dan TK luar biasa juga ya, karena memang banyak dinamika yang perlu dibimbing untuk aktivasi akun tersebut. Jadi Bapak Ibu sebetulnya operator sekolah bisa mereset password teman-teman guru ya. Walaupun kalau ada guru yang minta bantuan riset kami masih layani. Ya, tapi sejatinya enaknya dan sekarang juga ada fasilitas bahwa guru pun bisa melakukan riset sendiri, ya riset secara mandiri gitu ya. Jadi kami juga lebih ringan tugasnya, jadi gitu kan. Sebab selama ini memang serbuan untuk aktivasi untuk riset password dan sebagainya itu lumayan banyak ya, dan kami coba layani dengan ya memang kami tugasnya bukan hanya menangani akun belajar ID, kami adalah guru juga, punya kelas juga, punya kegiatan di sekolah juga dan kegiatan di luar. Tapi di waktu-waktu senggang dan di malam hari kami coba mereview kembali mana saja WA yang masuk yang belum terlayani. Jadi intinya Bapak Ibu, ketika akun
admin yang lupa passwordnya, kami sejatinya memang bisa mereset password admin. Jadi ketika akun guru baru admin sekolah yang meresetnya gitu. Jadi bisa saling berkolaborasi dan terbantukan ya. Kalau semua guru harus ditangani oleh kapten dan co-kapten memang agak kewalahan juga ya. Tapi kalau yang sudah sering masuk ya dan kenal gitu kan, kemudian minta di reset, masih kami layani. Termasuk juga rekan-rekan di Sudin ya, di staf-staf Sudin JP1 maupun JP2 ya, juga biasanya kan teman yang lain tidak tahu langsung nanya ke staf Sudin ya, dan juga kami bantu. Ini cara mendapatkan akun belajar ID dinas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pengawas yang belum punya akun dinas nanti bisa mengajukan di web belajar ID. Di tata cara pengajuan akun belajar ID dinas, nanti tinggal masuk ke pengajuan akun dinas, kemudian menuliskan data-data yang dibutuhkan, ya, nama lengkap, nomor induk, nik, email pribadi maupun nomor HP serta tanggal lahir dan sebagainya. Nanti kalau akun dinas ada kode referralnya, nanti untuk tiap wilayah Bapak Ibu silakan dari dinas, staf Sudin atau pengawas yang belum punya silakan nanti minta kode referralnya ke kami. Kemudian tata cara pengajuan akun untuk belajar dinas tadi ya, lanjut setelah kode referral dicantumkan ya, kemudian silakan nanti ditunggu email balasan dari sistem ya. Ini tata cara mendapatkan akun melalui link ringkas.kemdikbud.go.id/permohonan akun dinas ya, untuk Bapak Ibu dari dinas termasuk pengawas. Baik Bapak Ibu, ini cara aktivasi akun belajar ID, nanti saya praktekkan ya. Jadi kendalanya begini Bapak Ibu ya, mungkin teman-teman guru ya sebagian besar sudah aktivasi, namun kendalanya sekarang targetnya adalah siswa ya. Nanti dibantu oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah mensosialisasikan ke teman-teman guru ya, dibantu dengan operator ya, bisa ketika operator mendownload akun belajar siswa kemudian diberikan kepada siswa ya, untuk jenjang tertentu seperti jenjang SMP, SMA, SMK ya diserahkan kepada mereka untuk aktivasi langsung. Sebetulnya ya SD bisa ya, nanti diserahkan ke orang tua atau ke grup-grup WA wali kelas, diserahkan untuk melakukan aktivasi. Sebetulnya aktivasinya sangat mudah Bapak Ibu ya, bisa dilakukan seperti kita buka email biasa ya. Ketika kita buka akun email kita, kemudian kita tambahkan akun atau add another akun, kemudian kita buka dengan akun belajar ID dan tambahkan sematkan password dari password default atau bawaan yang diberikan oleh operator, kemudian tinggal dirubah sandi sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Maka sudah aktivasi, ketika sudah aktivasi maka nanti peringkat Jakarta Pusat ya, tentang aktivasinya langsung bergerak naik Bapak Ibu. Jadi targetnya 100% aktivasi akun belajar ID baik guru, tendik maupun siswa. Ini yang berat siswa ya, tapi insya Allah bisa Bapak Ibu. Kita yakin dengan kolaborasi semua stakeholder kita bisa berbuat dan meningkatkan akselerasi pembelajaran akun belajar ini ya. Teringat sekali dengan kemarin Bapak Ibu bagaimana kolaborasi dari dinas, Sudin, pengawas, Kasatlak termasuk dengan komunitas belajar ID tentang Ki Hajar ya. Hari Jumat yang lalu peserta Ki Hajar DKI Jakarta itu berada di peringkat 5 kalah dengan Jambi ya. Jakarta tahun 2024 pernah, tahun 2021 pernah nomor 1 dengan 1.800 tim. Nah, belajar dari itu hasil dari koordinasi dengan dinas, dengan komunitas belajar ID, kita melakukan akselerasi dan percepatan, dan menjelang penutupan pendaftaran kuis Ki Hajar STIM dari Kemendikbudristek,
hari Minggu pukul 9 malam ya. Bapak Ibu juga mengalami sosialisasi hari Sabtu tingkat SD, malamnya tingkat SMP dan semua jenjang. Alhamdulillah DKI Jakarta ya mendapatkan peringkat pertama nomor 1 dari seluruh provinsi di Indonesia untuk partisipan lomba Ki Hajar STEAM dengan 7.459 peserta. Ya, lonjakannya luar biasa ya, mengalahkan seluruh provinsi ya, karena Jakarta punya jargon, Jakarta datang, Jakarta menang ya. 7.459 tim dan setiap tim itu ada 3 siswa ya, sudah 21.000 pesertanya, luar biasa ya. Ini kerja-kerja kolaborasi yang bisa mampu melakukan akselerasi dan kita yakin dan bisa mengulangi hal-hal yang positif itu Bapak Ibu. Kita juga bisa melakukan percepatan akun belajar ARI tentunya dengan dukungan dari rekan-rekan operator, Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan semua jenjang, bagaimana kita bisa meningkatkan ya aktivasi menjadi 100%. Terlepas dari itu semua ya, bicara tentang peringkat dan presentasi aktivasi dan sebagainya yang merupakan juga tuntutan dari kementerian dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, ketika akun belajar AID kemudian kita jadikan sebagai sarana untuk optimalisasi dan pemanfaatannya dan pembelajaran, itu akan bisa berdampak luas bagi peningkatan pembelajaran di sekolah maupun di wilayah kita Jakarta Pusat. Ini cara pengajuan riset pasar untuk pembelajaran belajar ID. Jadi pendidik dan peserta didik dapat menghubungi admin sekolah untuk mengajukan pasar. Ya. Ini untuk pengajuan cara mengajukan riset pasar untuk belajar ID untuk akun dinas. Ya, kita lewatkan saja Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, kenapa sih akun belajar harus digunakan dengan bijak, Bapak Ibu ya? Akun belajar ID pertama ya, berbeda dengan akun yang lain ya. Akun belajar ID ini memang awalnya storage-nya tak terhingga, tak terbatas, tapi kemudian ada kebijakan dan sebagainya, akhirnya storage-nya tetap dibatasi sampai 100 GB ya. Itu juga sudah cukup ya. Jadi Bapak Ibu, dengan akun belajar ini ya bisa dimanfaatkan oleh peserta didik dan juga guru untuk mengakses berbagai macam platform dan juga sebagai alat komunikasi dan kolaborasi dalam pembelajaran di kelas walaupun belajar sudah tatap muka. Ya. Di sekolah kami SDN Petaburan 05 Bapak Ibu, dalam rangka pemanfaatan akun belajar ID juga tahun ini ya kita melakukan sebuah percepatan dan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka juga ya, kelas 456 dan juga Bapak Ibu, kita yakin semua sekolah punya lab komputer untuk ANBK. Itu sayang kalau tidak dimanfaatkan. Ya. Jadi lab komputer yang dimiliki oleh sekolah yang dipakai untuk kegiatan ANBK jangan sampai hanya digunakan setahun sekali buat ANBK, tapi perlu dimanfaatkan dengan cara tadi pemanfaatan aset sekolah untuk proses pembelajaran. Ya, di sekolah kami sudah mulai ya memanfaatkan lab komputer dengan akun belajar ID dengan memanfaatkan fitur-fitur Google Workspace Application dengan target kelas 456 ya, terkait dengan proyek pembelajaran Pancasila P5 dengan mengambil tema berrekayasa dan berteknologi. Tema ini ada di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Karena itu dalam rangka percepatan itu jadi bisa menjadi sebuah praktek baik yang bisa ditiru oleh teman-teman di sekolah-sekolah yang lain. Baik, nanti kalau ada tanya jawab atau di luar forum ini Bapak Ibu ada pertanyaan tentang belajar ID bisa dicek di takbilajar.id. Ini jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu baik peserta didik, operator ya, membutuhkan data membutuhkan belajar ID nanti bisa mengajukan ya.
Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, data ketika pengajuan akun belajar ID atau cek akun belajar ID bagi peserta didik maupun bagi tendik yang belum punya, itu harus dipastikan ya bahwa data yang diinput itu harus sama dengan apa yang ada di Dapodik. Ya. Sering juga kami mendapatkan pertanyaan Bapak Ibu, Pak, kami belum punya akun belajar ID. Rekan guru kami, ya, kepala satuan pendidikan bertanya, sudah masuk Dapodik belum? Kalau belum masuk Dapodik berarti tidak akan bisa. Jadi semua basis data dari akun belajar ID itu bersumber dari Dapodik. Maka harus dipastikan bahwa tendik dan peserta didik itu sudah masuk ke Dapodik. Ini data yang dibutuhkan dari Dinas Pendidikan ketika membutuhkan akun belajar ID. Ya. Ini saya lakukan saja Bapak Ibu. Ya. Nanti saya praktekkan pada rekan-rekan operator atau Bapak Ibu kepala satuan pendidikan bagaimana mengakses ya web belajar ID yang hanya bisa diakses oleh akun Bapak Ibu kepala sekolah dan akun operator. Dan juga bagaimana akun admin itu bisa meriset password ya. Jadi tidak harus ke kapten dan co-kapten, tapi Bapak Ibu yang punya akun admin bisa meriset ya. Kalau dibayangkan seluruh siswa atau seluruh guru yang ada di DKI minta meriset password ke kami, kapten-kapten yang jumlahnya hanya 5, mungkin nggak kebayang kelar berapa hari itu. Ya. Ini riset password guru siswa nanti kita praktekkan Bapak Ibu. Ini kalau riset password admin bisa ke kami, ya tinggal tulis akunnya di WA kami dan kami riset ya. Sebetulnya cepat ya meriset password itu. Yang lama kadang-kadang merespon banyaknya WA yang masuk ke kami. Nah ini permintaan dan aktivasi akun belajar daerah Bapak Ibu. Ini mungkin saya lewatkan. Nah ini belajar dengan belajar ID di sekolah kami. Jadi kelas 456 sudah mulai belajar ID, memanfaatkannya sudah kami aktifasi. Mayoritas ya kelas 456 ya, walaupun nanti belum menyentuh 1, 2, 3 ya. Nanti 1, 2, 3 on progress ya, kita akan melakukan aktivasi. Itu secara umum Bapak Ibu untuk materi secara umum terkait dengan akun belajar ID. Nanti lebih teknisnya akan saya praktekkan bagaimana mengantisipasi atau menjawab keinginan pertanyaan atau juga kendala-kendala yang dihadapi oleh rekan-rekan operator atau Bapak Ibu kepala sekolah terkait dengan akun belajar ID ya. Bu In, apa kita bikin pertanyaan atau langsung aja dulu nanti pertanyaan di akhir aja ya untuk sesi ini ya? Ya, mungkin lanjut dulu kali ya Pak Mahrus. Ya, oke. Ya, silakan dilanjut dulu, nanti baru kita buka sesi tanya jawab di akhir begitu ya. Suara saya masih jelas kan Bapak Ibu ya? Masih jelas Ya. Pak Mahrus. Takutnya saya ngomong sendiri nggak ada orang gitu ya. Enggak, masih jelas. Pak Jelas, Mahrus, ya? oh ya, atau nanti aja. Pak Mahrus, untuk informasi yang terkait kapasitas akun belajar ID yang drop, itu apakah ada informasi? Storage-nya, betul. Ya. Jadi yang awalnya unlimited begitu ya, kemudian Awalnya dia unlimited, terjun kemudian payung tinggal 100 MB kalau nggak salah. Iya, 300 MB Bapak Ibu. Ya, Iya, itu rasanya tuh luar biasa, Pak Mahrus. Kayak orang lagi sayang-sayangnya tuh diputus gitu. Oh gitu. Iya. Iya, saya juga shock loh Bu. Jadi apa ya, gimana ya, dulu sosialisasi tahun kemarin, kelebihan akun belajar ID diantaranya storage-nya bisa unlimited. Wah itu sekarang sudah dibatasi 100 megabyte MB, ya. iya, 1 betul. gigabyte ya. Oh, 1 GB bukan 1 udah MB. 250 kemudian udah harus dikeluarin, harus dipindahkan lagi karena lebih kapasitas. Ini kebijakan dari kementerian dan kebijakan Google-nya. Saya nggak tahu persis kenapa itu ya, karena apa ya. Jadi gini, dulu memang ada oknum ya yang memanfaatkan ya di luar untuk kepentingan belajar ID
ya, ada yang nyimpen file-file yang nggak jelas itu, yang tidak terkait dengan tidak terkait dengan belajar ID, menyimpan semua film, ya, film drakor disimpan di Google Belajar ID. Bahkan ada oknum tertentu yang menyimpan hal yang tidak senonoh gitu dalam dokumentasi di drive-nya. Akhirnya pernah juga kena banned ya di wilayah tertentu gitu ya. Jadi kebijakan itu memang sudah kebijakan Kementerian dan Google, sehingga memang hanya 100 GB ya. Saya pikir 100 GB juga Bapak Ibu cukup ya. Mudah-mudahan cukup ya. Dibandingkan email biasa itu yang 15 GB ya gitu. Toh masih banyak yang kosong, saya lihat di akun guru tuh belum dimanfaatkan. Manfaatkan dulu yang ada, nanti kalau kurang bisa tambah ya. Kalau Bapak Ibu yang punya pasangan guru bisa manfaatkan. Akun saya sudah penuh, hampir penuh. Saya pakai tambahkan akun istri saya untuk numpang nyimpen gitu. Baik Bapak Ibu, lanjut tentang akun belajar ID. Bentar, saya sharing dulu. Udah kelihatan Bu Yen ya? Bapak Ibu, untuk teman-teman operator dan Bapak Ibu kepala sekolah, kita buka di Chrome itu, tinggal klik ketik belajar ID. Ini sudah satu-satunya akses buat melakukan aktivitas tentang akun belajar ID. Bapak Ibu, untuk ya masuk ke dalam akun belajar ini bisa dilakukan masuk ke portal admin ya. Pertama, untuk pengajuan akun peserta didik deh ya. Nih ya, Bapak Ibu, kan kita targetnya untuk aktivasi akun belajar peserta didik ya. Sebagian besar kayak nanti kalau memang ada rekan guru yang belum punya, nanti ditanyakan di forum tanya jawab ya. Jadi teman-teman operator dan Bapak Ibu kepala sekolah, sekarang kita ajukan akun peserta didik jika akunnya belum punya ya. Kita buka belajar.id di webnya, tinggal ketik www.belajar.id. Kemudian di sini kita masuk untuk admin sekolah. Ajukan akun peserta didik. Nah, harus masuknya melalui akun admin ya. Klik masuk akun admin. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman operator juga di sini akan kelihatan ada detail pengajuan akun, kemudian ada akun dalam proses, ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengajukan akun berdasarkan data yang ada di akun Belajar ID, kemudian tinggal diklik aja bagian atas, jadi semua akan muncul tombol plus ajukan, itu menjadi biru ya. Tinggal diajukan aja, klik aja, diajukan. Nanti otomatis akan menerima balasan dari sistem. Bapak Ibu tinggal buka akun adminnya ya, di email adminnya nanti ada balasan dan akan dapat akun siswanya. Ya, bentuknya CSV ya. Jadi file yang bentuk koma, tapi kan biasanya bisa dibentuk kolom ya setelah dapat CSV itu. Nah, ini ya pengajuan massal namanya ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dilihat akun belajar siswanya sudah ada belum ya. Kalau belum ada silakan diajukan secara massal. Nanti tinggal dibuka nih ya akun, ya buka akun admin ya. Misalkan akun admin kita buka, kemudian nanti Bapak Ibu pastikan ada email dari dari Belajar ID ya, bahwa permintaan pembuatan akun peserta didik Anda berhasil. Nanti Bapak Ibu tinggal download akun ini ya dan berikan kepada Bapak Ibu guru kelasnya untuk diaktifasi ya. Guru kelasnya bisa memberikan kepada siswanya untuk diaktifasi ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian
Setelah kita mengajukan akun belajar ID siswa, kemudian Bapak Ibu operator atau Bapak Ibu kepala sekolah masuk ke portal admin, ya. Masuk ke portal admin dengan akun Bapak Ibu kepala sekolah. Di sini ada manajemen akun, ya, buka manajemen akun. Kemudian ada data akun belajar ID. Nah, di sini ada terlihat Bapak Ibu akun peserta didik kita, ya, maupun akun tendik. Ya, teman-teman operator juga bisa melakukan reset password di sini nih, yang saya katakan tadi, ya. Sebelumnya kan di admin konsol, ya, buka akun belajar ID-nya kemudian admin konsol, ya. Tapi sekarang semuanya satu pintu, ya, bisa di web belajar ID. Jadi dari data ini Bapak Ibu operator dan Bapak Ibu kepala sekolah yang pemegang akun belajar ID, admin belajar ID bisa melakukan reset password di sini, ya. Tinggal di reset. Nah, resetnya bisa password bawaan, ya, default dari sistem, maupun bisa bikin reset sendiri gitu kan, ya. Tadi namanya siapa nih? Namanya Kevin Brian, ya. Kita bisa bikin password dengan nama anak itu, atau memudahkan dengan password kita samakan semua sehingga aktivasi anak bisa cepat gitu, bisa, ya. Nanti kan password yang kita berikan itu bisa dirubah oleh mereka sendiri. Jadi begitu Bapak Ibu, ya, untuk melakukan reset password bagi admin atau bagi operator. Nah, termasuk juga akun peserta didik nih, akun pendidik dan tenaga pendidikan Bapak Ibu, ya. Ini juga bisa di-reset oleh admin. Jadi tidak harus ke kapten atau ke kapten. Kecuali Bapak Ibu sebagai admin lupa passwordnya, ya, kami bisa melakukan riset, ya. Walaupun kami juga bisa melakukan riset untuk guru. Itu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana dengan kalau belum punya akun belajar ID? Nah, Bapak Ibu yang gurunya belum punya akun belajar ID, sebetulnya bisa cek dulu akun belajar ID-nya ada nggak ini. Nah, cek status akun belajar ID. Di tombol atas nih, ya, cek akun belajar ID. Kemudian tuliskan data pribadi, nanti kelihatan, ya, data ada nggak akun belajar ID-nya. Kalau tidak ada, Bapak Ibu bisa pengajuan, ya, pengajuan dengan klik tombol butuh bantuan, gitu, ya. Butuh bantuan untuk permohonan akun belajar ID. Ya. Ketika kita klik tombol bantuan, Bapak Ibu, di sini banyak menu, ya. Bagaimana bisa pengecekan akun, kemudian pembuatan akun, langkah-langkah seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa mengulik semua fasilitas di sini untuk diliterasi dulu, ya, dibaca, dipelajari apa yang perlu dilakukan, ya. Termasuk, ya, mutasi, ya, mutasi pindah jenjang, mutasi satu jenjang, atau mutasi peran dari guru jadi kepala sekolah atau kebaliknya harus sekolah jadi guru, juga bisa melakukan perubahan akun sehingga bisa langsung berubah akunnya. Nah, ini perubahan akun, penggunaan akun, dan juga pengecekan akun dan pembuatan akun dan aktivasi penggunaan akun. Tadi yang saya sampaikan, jika Bapak Ibu ada, ya, pengajuan akun, ya, nanti masukkan email, klik tombol butuh bantuan, ya. Tombol butuh bantuan ini hanya nanti bisa dilayani di hari-hari kerja, ya, dari jam 9 sampai jam 18, ya. Masukkan email Bapak Ibu, email biasa personal, kemudian nanti diketik apa sih kebutuhannya, misalkan pengajuan akun PTK gitu kan. Kemudian kategorinya apa di sini nanti dipilih, ya. Perubahan peran, jabatan tanpa mutasi misalkan, ya. Ada yang demosi jadi kepala sekolah jadi guru, nah kan perubahan peran dan jabatan, atau guru jadi kepala sekolah, perubahan peran jabatan dengan mutasi sama jenjang, pindah sekolah, atau mutasi PTK tanpa perubahan jenjang, dan ini silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan, ya. Termasuk, ya, tadi kendala akses atau kendala akunnya dinonaktifkan atau terhapus. Jadi Bapak Ibu kalau akunnya tidak dipakai, ya, otomatis nanti akan dihapus oleh sistem, ya. Jadi ini kalau ketika mengalami kendala akunnya dihapus, bisa melakukan
pengajuan ke tombol bantuan. Kemudian kendala akun tidak tangguhkan dan sebagainya. Jadi silakan kendalanya dipilih di sini ya Bapak Ibu. Kemudian dicantumkan tipe penggunanya apa Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, pendidik atau operator sekolah dan dari dinas pendidikan. Masukkan nick-nya, kemudian detail pertanyaannya, kemudian dokumennya dilampirkan. Kalau pengajuan akun admin juga demikian. Misalkan mutasi dari guru menjadi kepala sekolah, silakan ajukan pengajuan akun, kemudian lampirkan dokumen yang dibutuhkan, ya, seperti SK, dan Bapak Ibu yang pengawas yang belum punya akun juga lampirkan SK penunjukan menjadi pengawas dan sebagainya. Itu Bapak Ibu ya untuk akun. Kemudian tadi sudah reset password sudah, jadi apalagi ya kendala yang dihadapi teman-teman ya guru di lapangan ya. Riset sudah, cek akun ya, jadi Bapak Ibu yang belum punya akun bisa ya. Kemudian ini untuk khusus dinas Bapak Ibu ya, nanti ajukan akun belajar ID-nya untuk Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu yang di dinas. Nah, tadi sudah saya jelaskan cara cari tahu ya statusnya seperti apa. Ya, mungkin ini teman-teman jenjang TK PAUD yang mungkin yang banyak dinamikanya bisa cek dulu di situ ada nggak itu akunnya. Ya. Baik, itu Bu In secara singkat kendala-kendala tata cara yang mungkin nanti bisa dipraktekkan atau menjadi bahan informasi bagi teman-teman operator ketika ada kesulitan bagaimana membuat akun belajar siswa, kemudian mengaktifasinya. Oh ya, aktivasinya, cara aktivasinya seperti ini Bapak Ibu ya. Seperti udah berubah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ketika kita buka akun, ini kan akun biasa ya. Kemudian kalau kita ingin mengaktifasi akun siswa, ya kita buka dan kita tambahkan akun lainnya, add another akun. Ya. Kemudian kita tambahkan gunakan akun lain. Ya. Jadi ketika siswa dapat akun, jadi mereka diminta untuk melakukan aktivasi. Aktivasi itu tinggal dibuka saja akunnya dan diganti passwordnya, itu otomatis sudah aktivasi. Ya. Jadi Bapak Ibu targetnya adalah aktivasi. Nanti dimasukkan akunnya Bapak Ibu ya, akunnya. Oh, ini udah kapasitas sudah. Bentar. Ini Bapak Ibu ya, ketika kita tambahkan akun yang lainnya, kemudian kita tambahkan, kita ketik Mohon maaf, di saya kok nggak terdengar suara ya. Sinyal sepertinya Ibu Bapak mohon ditunggu. Pak Mahrus? Ya, suara Pak Mahrus menghilang. Iya, terkendala sinyal sepertinya Ibu dan Bapak. Mohon ditunggu Ibu dan Bapak, untuk Pak Mahrus sepertinya terkendala sinyal. Sedang proses bergabung Ibu dan Bapak, Bapak Mahrus. tes. Oh iya, Pak Mahrus terkendala sinyal ya Bapak ya? Ya, sempat ini ya, sempat goib ya, sempat hilang. Iya, sempat live tadi sebentar. Ternyata sinyalnya. Saya lanjut sedikit lagi ya Bu ya, bentar. Ya, silakan Bapak. Sampai aktivasi akun ya.
Nah, sudah lihat Bu In ya tampilannya ya? Sudah terlihat Bapak. Jadi tadi kita buka dengan akun yang lain, ketika kita buka Gmail, akun yang lain, kemudian kita masukkan akun peserta didik Bapak Ibu. Ya, ini contohnya akun peserta didik kita. Ya, kalau peserta didik itu domainnya @sd@belajar.id itu bagi SD. Kalau SMP @belajar.id, SMK SMA belajar.id. Ketika itu kita klik dan kita masukkan sandi yang dapat dari sistem Bapak Ibu ya. Sandi yang kita dapat dari sistem. Ntar dulu saya coba. Tampilannya masih di akun di ini Bu. Tampilannya Bapak login ke akun belajar ID-nya Anindya Tasya. Oh iya. Nah, kita masukkan passwordnya ya Bapak Ibu, password dari defaultnya ya, dari bawaan dari sistem ya. Kemudian kita klik. Oh, sandinya udah berubah. Nanti biasanya kalau sandinya belum, bentar saya pakai akun yang lain yang belum pernah dipakai ini. Sebentar. Oke, ini Pak, kita mengaktifasi akun siswa, kita masukkan email siswa, kemudian kita klik berikutnya, kemudian kita masukkan password bawaannya, kemudian kalau sudah kita masuk passwordnya, kemudian kita tekan I understand, saya mengerti, dan di sini siswa ya diminta untuk merubah sandi atau membuat sandi yang baru ya. Jadi membuat sandi sesuai dengan keinginannya. Kan dapat password dari sistem ya, dari belajar ID dapat password karakter tertentu yang mungkin susah untuk dihafal. Ya, siswa diminta membuat sandi sendiri ya, atau Bapak Ibu guru yang belum punya akun bisa merubah sandi sendiri sesuai dengan keinginan. Kemudian di misalkan ya tamburan gitu kan. Kemudian di bawah juga tinggal dibuat sandi yang sama ya, berarti kemudian ubah sandi otomatis sandinya sudah berubah. Nah ini sudah aktif namanya, akunnya sudah aktif ya, sudah bisa digunakan, dan dashboard ya dari sekolah kita sudah bisa meningkat ya, termasuk nanti di Jakarta Pusat ya dashboardnya bisa meningkat ya dari data yang ada di dashboard kementerian bahwa akun DKI khususnya akun di Jakarta Pusat sudah berubah ya, meningkat seperti ini. Ini ada dashboardnya Bapak Ibu. Bu In sudah kelihatan dashboard ya, akun belajar ID ya? Iya, sudah Bapak, sudah masuk Oke, dashboard. ini dashboardnya Bapak Ibu ya. Data akun belajar ID Jakarta Pusat ya. Ternyata aktivasi akun dari jumlah akun yang terdaftar di Dapodik 164.775. Cuman kemudian total akun yang tersedia 75.728, di Jakarta Pusat yang baru mengaktifasi 14.210. Ya, baru 18,77%. Itu ya. Ini akun gurunya nih, karena ini akun semua ya, akun siswa, akun guru, teknik ya sebagainya. Nah, bagaimana target kita berikutnya adalah bagaimana akun ini khususnya siswa bisa diaktifasi ya oleh teman-teman operator, dibantu oleh guru, semuanya bergerak sehingga akunnya bisa sampai targetnya dari kementerian sampai 100%. Ini kalau saya filter hanya untuk siswa Bapak Ibu. Siswa akun tersedia 62.291. Jumlah akun yang sudah aktivasi cuma 2.951, baru 4,74%. Ya, tadi yang 18% itu campuran akun guru, akun peserta didik. Nah, sekarang kalau saya filter hanya peserta didik hanya 4,74%. Ya, masih banyak yang belum diaktifasi. Karena itu target dari dinas, target dari Sudin dan Bapak Ibu Kasatlag, Bapak Ibu pengawas, dan Bapak Ibu kepala satuan pendidikan, mari sama-sama kita berupaya ya melakukan aktivasi akun belajar peserta didik. Setelah
aktivasinya nanti kemudian akan juga diundang perwakilan gurunya untuk bagaimana memanfaatkannya akun belajar ini. Dan lumayan banyak sisanya, masih sisanya 95% sekian Bapak Ibu ya. Tapi kita yakin ya kemarin Ki Hajar Stream aja kita bisa melesat ya. Bahkan tahun kemarin dari 150.000 akun dalam 3 hari. Nah, hari ini mudah-mudahan kita bisa melakukan nasional siasan. Demikian Bu In, apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Mahrus sudah menyampaikan materi terkait dengan segala sesuatu tentang akun belajar ID, percepatan aktivasinya, pemanfaatannya, dan juga pengajuan akun belajar ID seperti itu. Cukup panjang lebar, cukup jelas, namun Ibu dan Bapak barangkali masih ada hal-hal yang menimbulkan tanya begitu atau menggelitik untuk ditanyakan, kami akan membuka sesi tanya jawab Ibu dan Bapak setelah Pak Mahrus menyampaikan materi tadi. Dan untuk termin yang pertama kami buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Ibu dan Bapak boleh raise hand begitu untuk nanti kami sebutkan namanya, dan silakan Ibu Bapak mengajukan atau menyampaikan pertanyaan. Kami persilahkan Ibu dan Bapak. Oh ya, mohon ditunggu. Ya, baik. Kesempatan pertama kami berikan kepada Dede Irma yang sudah raise hand. Kami persilahkan kepada Ibu atau Mbak ya, Dede Irma untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan. Pak, terima kasih untuk waktunya. Ini Pak ada pertanyaan terkait rapor pendidikan Pak. Tadi saya sekilas dengar karena kebetulan saya tadi ikut meeting belajar ID. Tapi saya tidak bisa akses rapor pendidikan Pak. Jadi akses itu tidak diaktifasi. Jadi saya tidak bisa buka rapor pendidikan, tidak bisa download PBD saya gitu Pak. Itu gimana ya Pak ya? Apa ada solusi? Saya udah lapor ke pusat tuannya. Sampai sih belum bisa juga gitu Pak. Itu solusinya gimana ya Pak? Sepertinya terkendala sinyal juga ya. Iya, suaranya terputus ya. Iya, suaranya terputus. Saya juga tidak jelas dari sini. Pak Mahrus sudah jelas pertanyaannya? Oh ya, sebentar. Ya, intinya tidak bisa mengakses rapot pendidikan begitu ya. Intinya tidak bisa download juga PBD-nya. Rekomendasi prioritasnya juga. Tapi saya cek akun saya itu ternyata sudah aktif, Bu. Itu gimana ya? Sudah. Ibu kepala sekolah, akun admin, iya. Ibu kepala sekolah? Iya, saya kepala sekolah. Baik, izin Bu Yen ya, Bapak ya, Ibu silakan, Bapak. Dede Irma, nanti kalau ada kendala, nanti japri saya ya, nanti ada apa, Ibu minta apa, ada akses buat jika ada kendala nanti masukkan linknya ke situ. Ya. Nanti boleh baik. japri ke saya. Ketika ada kendala, ada link akses untuk apa minta bantuan ya jika ada kendala akses rapor pendidikan. Oh iya, baik Pak, baik. Oh gitu. Ya, nanti japri saya di mana ya nomornya? Tahu udah tahu nomor saya belum Bu? Nanti saya kirim di chat ya. Iya. Ya, baik Pak. Belum chatnya. Makasih ya Pak. Ya Bu. Ya, sama-sama Ibu Dede Irma. Sudah cukup Ibu Dede Irma? Sudah cukup. Nanti saya lanjut by Japri aja sama by Bapak. Japri, iya baik. Ya, terima kasih Ibu Dede Irma atas pertanyaannya. Jadi untuk permasalahan akun belajar ID, nanti silakan Ibu dan Bapak dapat menghubungi melalui jaringan pribadi begitu kepada Bapak Mahrus. Nanti akan diberikan link agar kendala-kendala yang dihadapi Ibu dan Bapak dapat terselesaikan dan mendapatkan solusinya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Dede Irma sekali lagi. Baik, Ibu dan Bapak,
Apakah masih ada di antara Ibu dan Bapak, para kepala satuan pendidikan dan juga teman-teman operator semua jenjang begitu, yang ingin ditanyakan terkait dengan akun Belajar ID? Kami masih memiliki waktu beberapa menit ke depan dan baru ada satu penanya seperti itu. Ya, baik. Ada satu yang raise hand lagi dari TK Kemala Bayangkara dengan Ibu Novi. Kami persilahkan Ibu Novi. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Izin bertanya, saya kebetulan saya mau bertanya tentang aktivasi siswa ya. Saya punya kendala itu kalau aktivasi siswa itu apakah harus adminnya atau bisa gurunya yang mengaktifasinya gitu. Satu itu, yang kedua yang tadi Bapak jelaskan mengenai kalau kita mau aktivasi siswa, kita buka akun kita, lalu baru kita buka lagi akun lainnya. Maksudnya akun lainnya itu akun siswa atau akun yang mana Pak? Itu pertanyaannya Pak. Terima kasih ya Pak. Mohon petunjuknya. Ya, terima kasih ya kembali. baik, terima kasih Ibu Novi. Silakan langsung dijawab Pak Mahrus. Ya, jadi gini Bu Novi dan teman-teman semua, bahwa aktivasi akun Belajar ID siswa semua jenjang termasuk TK ya maupun PAUD ya. Jadi aktivasi itu bisa dilakukan oleh yang bersangkutan. Mungkin jenjang TK nanti dibantu oleh orang tuanya kan ya. Jadi bisa dilakukan di handphone ya. Ketika kalau orang tuanya punya Gmail, dibuka handphone Gmailnya, kemudian diklik foto profilnya, nanti di situ ada add another akun kan, tambahkan akun. Tambahkan akun itu untuk membuka akses untuk masukkan akun Belajar ID yang didapat dari operator. Masukkan akunnya, tuliskan seperti yang tadi saya praktekkan, masukkan akun, tuliskan juga password yang didapat dari operator. Setelah itu, kalau baru pertama kali membuka, nanti akan diminta buat sandi. Bikin sandi baru yang mudah diingat oleh yang punya akun, oleh orang tua, oleh peserta didik, atau oleh gurunya. Ya, setelah buat sandi, konfirmasi sandi yang dibuat. Sama enggak yang di atas sama di bawah. Buat sandi sama konfirmasi sandi, baru kemudian lanjut. Nah, otomatis dengan begitu dia sudah aktivasi. Ya, sudah diaktifkan. Gitu loh Bu. Ya, jadi bisa dilakukan oleh guru dan juga oleh orang tua. Kalau tingkat TK PAUD diminta orang tua untuk melakukan aktivasi. Gitu. Izin Pak, sebaiknya yang buka akun itu guru atau orang tua Pak? Lebih enaknya. Untuk siswa. Iya. Ya sebenarnya akun Belajar ID itu aman ya Bu. Ya. Akun Belajar ID yang diberikan untuk semua jenjang termasuk TK itu aman ya. Kalau dibuka nih Bapak Ibu akun Belajar ID, kemudian dimasukkan dalam handphone, kemudian menjadi akun utama di handphone itu, siswa menggunakan untuk kepentingan apapun itu akan terproteksi dari hal yang tidak kita inginkan. Ya, suruh buka Google, suka YouTube, itu nggak akan muncul hal yang aneh-aneh di YouTube itu. Ya, karena apa? Akun Belajar ID memang sudah terlindungi, sudah disetting sedemikian rupa, ya, jadi nggak ada lagi hal yang aneh yang mungkin bisa merusak mental dan moral peserta didik, apalagi jenjang TK. Jadi justru kalau diaktifasi dan dimanfaatkan di handphone peserta didik, dia akan aman. Dia akan terlindungi dari akun-akun atau dari konten-konten yang dewasa, konten-konten yang tidak senonoh, yang bisa membahayakan peserta didik kita. Itu justru akan aman Bu, dibandingkan akun personal ya. Ketika buka akun personal dan buka YouTube, maka akan semua apapun yang ada di YouTube bisa. Tapi kalau akun Belajar ID itu lebih aman karena terproteksi dari hal yang tadi Bu. Baik Pak, terima kasih Pak petunjuknya. Sama-sama Ibu. Ya. Ya, baik Ibu Novi, sudah cukup jelas? Mbak, ya Bu, terima kasih banyak atas wadahnya. Baik, sama-sama Ibu Novi dan juga Pak Mahrus yang sudah menjawab. Mohon ditunggu Bapak, ini kayaknya tadi saya sempat lihat ada satu pertanyaan di room chat begitu. Oke, iya. Ada satu pertanyaan Bapak di room chat. Assalamualaikum, mohon info. Apakah siswa didaftarkan oleh operator sekolah? Pertanyaannya seperti itu, Pak Mahrus. Silakan dijawab.
Oke, ketika tadi kita buka belajar ID, ya, belajar ID, kemudian kita lihat, sampai saya share. Kita lihat sini Bapak Ibu, ya. Jadi data peserta didik kita yang di Dapodik, kemudian kita masuk ke portal admin itu sudah terlihat Bapak Ibu bahwa akun siapa saja yang ada di portal ini, ya. Akun peserta didik, akun tenaga pendidikan. Jika siswa ini Bapak Ibu bisa kita download, ya. Download sebagai CSV, nanti di-download oleh operator, kemudian berikan kepada gurunya, ya. Kemudian bagaimana jika nggak punya, ada data siswanya ada di Dapodik, kemudian belum punya akun, Bapak Ibu kembali cek untuk belajar ID-nya, kemudian pengajuan akun peserta didik, ya, masuk dengan akun belajar ID. Nah, di sini nih. Nah, ini ada nama siswa yang belum, status akunnya belum dibuat, belum ada. Nah, Bapak Ibu ajukan aja secara massa, klik yang paling atas di samping nama peserta didik, otomatis tombol plus ajuan menjadi biru. Klik. Nah, jadi biru kan? Ajukan saja ini. Nah, setelah kita ajukan, cek di email akun Bapak Ibu, akun admin ya, informasi lebih lanjut. Itu ada balasan dalam tempo sesingkat-singkatnya, Jakarta 7 Agustus 2023. Akan dapat balasan dari admin portal, admin belajar ID-nya. Buka dan berikan kembali siswa untuk digunakan. Jadi seperti itu, Bu Iin dan Bapak atau Ibu yang tadi bertanya. Oke, baik Pak Mahrus, terima kasih atas penjelasannya. Iya, 3 penanya sudah dijawab oleh Pak Mahrus. Begitu, mudah-mudahan dengan adanya penjelasan dari Pak Mahrus semakin memberikan satu penguatan pemahaman seperti itu kepada teman-teman, baik para kepala satuan pendidikan maupun rekan-rekan operator. Baik Ibu dan Bapak, sudah pukul 15:02. Izin kami tutup barangkali ya Pak Mahrus ya, karena sudah pukul 3. Ibu dan Bapak mohon izin karena waktu sudah menunjukkan pukul 15:02. Kegiatan kita akan segera kita akhiri, dan sebagai informasi akhir kami sampaikan bahwa jika sekolah mengalami kendala terkait dengan akun belajar ID, rekan-rekan operator, Ibu Bapak, para kepala satuan pendidikan dapat menghubungi melalui jaringan pribadi kepada Pak Mahrus, dan untuk nomor WA atau WhatsApp-nya sudah disematkan begitu di room chat. Ibu dan Bapak dapat menyimpannya, sehingga sewaktu-waktu nanti ada kendala, Ibu dan Bapak tinggal menghubungi beliau. Begitu ya Pak Mahrus ya? Ya, Bu Iin sebentar, ada di room chat belum baca tadi kayaknya. Oh ya, Maaf Pak, izin bertanya untuk kepala sekolah yang mutasi saat buka rapot pendidikan masih sekolah sebelumnya. Bagaimana ya Pak? Jadi gini Bapak Ibu, saya ulangi. Bu Iin izin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bapak. Nggak apa-apa. Takutnya udah. Iya, mumpung masih nggak apa, masih kita berikan kesempatan kok. Oh ya, dari 35 ya Pak ya. Jadi gini Bapak Ibu, tadi sudah saya ulangi lagi barangkali ya Bapak Ibu. Ini ya. Jadi Bapak Ibu, untuk kepala sekolah yang belum berubah akunnya, jadi klik butuh bantuan. Nanti kan di sini ada perubahan akun ya. Klik butuh bantuan, kemudian di bawah ada perubahan akun. Ya Bapak Ibu, ini tinggal dibaca-baca ya. Tapi kalau mau langsung ke butuh bantuan, di sudut kanan bawah nih ada tombol butuh bantuan ya. Klik butuh bantuan ya. Kemudian ajukan, masukkan email pribadi, apa yang di kendalanya, seperti tadi akunnya belum berubah, masih akun yang lama, masih akun guru ya. Kemudian sini kategori masalahnya apa nih? Tadi kan sudah dicontohkan nih. Kategori masalahnya perubahan peran atau jabatan tanpa mutasi. Perubahan peran jabatan dengan mutasi sama jenjang. Nah, Bapak Ibu, kalau perubahan dari guru menjadi kepala sekolah kan perubahan peran atau jabatan ya. Dengan mutasi misalkan dari sekolah A ke sekolah B, ini masukin ini nggak apa-apa. Klik ini aja, gitu kan, perubahan jabatan.
Kemudian detail perubahan perannya apa? Di sini guru menjadi kepala sekolah atau operator kepala sekolah menjadi guru, kebalikannya demosi dan sebagainya. Dipilih, kemudian tipe pengguna dimasukkan, misalkan pendidik atau kepala sekolah, kemudian NPSN sekolah yang lama, kemudian NPSN nama sekolah lama, kemudian NIK, kemudian detail pertanyaannya apa? Tadi misalkan akunnya masih akun guru padahal sudah berubah menjadi kepala sekolah. Lampirkan dokumen yang dibutuhkan, lampirkan dokumen yang mendukung ya berupa SK kepala sekolah. Kemudian kirim Bapak Ibu. Nanti tunggu jawabannya, tunggu balasannya di email yang Bapak masukkan sini, email pribadi yang aktif. Ya, nanti tunggu jawabannya di situ. Ya. Nanti biasanya langsung dikasih akunnya Bapak Ibu. Ya. Begitu Bapak Ibu. Ya. Oke. Baik Pak Mahrus, terima kasih atas penjelasannya. Ibu dan Bapak sebentar lagi akan bergabung bersama kita di sini. Ibu Wiji Kusrini yang akan memberikan closing statement seperti itu. Kita tunggu kehadiran daripada Ibu Wiji Kusrini. Ibu dan Bapak mohon izin agar tidak meninggalkan room terlebih dahulu. Karena akan segera bergabung, Ibu Wiji Kusrini akan memberikan closing statement. Iya, sedang saya admit. Join. Iya. Baik, terima kasih Ibu Wiji Kusrini. Selamat bergabung kembali pada kegiatan percepatan dan pemanfaatan akun Belajar ID. Kami sampaikan kepada Ibu bahwasannya kegiatan kita sudah berjalan dengan baik, penyampaian materi sudah selesai, dan sesi tanya-jawab juga sudah berakhir. Ibu, barangkali ada semacam closing statement yang Ibu akan sampaikan kepada para kepala satuan pendidikan dan juga teman-teman operator di sini. Kepada Ibu Wiji Kusrini kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Iin, Pak Mahrus. Hingga sampai selesai 15.07 partisipan masih 325. Harapan kami 1.000 ya Bu, karena kapasitas Zoom 1.000. Cuman nggak apa-apa, nanti kita lihat. Bapak Ibu yang pertama, closing statement-nya terima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah mengikuti sosialisasi percepatan dan pemanfaatan akun Belajar ID. Pak Mahrus terima kasih. Untuk berikutnya akan sia-sia pertemuan hari ini apabila setelah ini kita semuanya diam. Gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya pertemuan hari ini kita bermanfaat, berkah, yuk kita semua bergerak. Bagi yang belum punya akun ID segera, bagi yang sudah segera diaktifkan sehingga Bapak Ibu bisa eksplor semaksimal mungkin terkait dengan belajar akun ID ini. Itu saja Bu Iin, Pak Mahrus. Terima kasih. Ya, semoga bermanfaat menjadi berkah ya Pak Mahrus sebagai narasumber. Terima kasih Bu Iin semuanya. Ya, sama-sama Ibu. Ya, terus kepada kata Bu Kasudin salam. Cikini gondang dia katanya. Hadir di sini semua bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Bu Iin mah apa kemarin sama kekasih gitu lah. Aku nggak punya kekasih, nggak berani bikin pantun itu saya Bu Iin. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bu Wiji pantun, Bu Iin izin saya pantun sedikit ya. Bagi kelas. Silakan di penghujung acara, boleh silakan. Ya. Kepala SDN Petamburan 05 tinggal di Bekasi. Cakep. Datang ke sekolah tidak pernah terlambat. Cakep. Belajar siswa diaktifasi, proses KBM di Jakarta Pusat semakin hebat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya kembalikan ke Bu Iin sebagai moderator. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Pak Mahrus dan juga Ibu Izi, Ibu dan Bapak. Kita sudah dengarkan bersama-sama tadi closing statement dari Ibu Wiji Kusrini yang tentunya selalu menjadi motivator kita bersama meskipun di sela-sela kesibukan beliau yang luar biasa. Dan juga ada pantun yang menjadi penutup kegiatan kita pada sore hari ini. Ibu dan Bapak, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Wiji yang menginisiasi kegiatan kita pada sore hari ini. Kemudian tak lupa juga terima kasih kepada Ibu Kasudin yang meskipun
tidak dapat membersamai kita, namun tetap menitipkan salam dan tetap memantau kegiatan ini. Lalu kepada Pak Mahrus selaku narasumber kita yang luar biasa, Co-Kapten akun Belajar ID-nya Jakarta Pusat. Semoga sehat selalu. Kami sampaikan terima kasih juga kepada Ibu Bapak para Kepala Satuan Pendidikan yang telah mengikuti kegiatan ini, juga rekan-rekan operator atau yang mewakili, dan seluruh staf yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun berpartisipasi hingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Ibu dan Bapak, saya pemandu acara, mohon undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.